Ingat bahwa setetes air mata seorang wanita adalah 1000 dosa terhadap pria yang menyakitinya. Waduh, anjir. Dalam banget ini. Setetes air mata seorang wanita adalah 1000 dosa terhadap pria yang menyakitinya. Tuh buat cowok-cowok di luar sana, kalian teh punya 1000 dosa ya, yang suka bikin nangis hati seorang wanita tuh, ngeri banget. Seumur hidup kayaknya gue 2 kali deh ya bikin hati nangis seorang wanita dulu tuh ya. Nyesel sih sebenarnya, tapi udah minta maaf ya, moga aja nggak ngebekas gitu ya. Ya moga aja nggak bekas sih. Intinya gue dulu tuh udah bener-bener minta maaf gitu bikin hati seorang wanita tuh nangis, karena emang kalau bikin hati seorang wanita nangis tuh emang perasaan wanita tuh emang kayaknya sakit banget guys ya, emang kayaknya sakit banget gitu ya kalau dibikin nangis sama seorang pria atau sama si cowoknya itu, anjir. Gue juga sih dulu namanya juga umur masih muda ya, labil ya kan, pikiran dan logika masih belum stabil ya kalau di umur-umur muda gitu. Jadi nggak nggak sempet tahu gitu dampak buruknya kalau bikin hati nangis wanita itu kayak gimana gitu. Jadi kita sebagai cowok itu harus mikirin dampak buruknya kayak gimana, dampak psikisnya kayak gimana jika kita nyakitin perasaan seorang wanita gitu kan, apalagi bikin nangis guys. Di Korea, di Jepang, nggak usah diceritain ya kalau kisah-kisah percintaan di negara orang ya, yang setahu gue kebanyakan mereka tuh psikisnya terganggu karena cinta gitu ya, ditinggalin, diputusin, ceweknya nangis terus ya gitu deh. Banyak kejadian ya di Korea, di Jepang, kebanyakan sih di Jepang ya, sebab karena cinta doang anjir kayak gitu aja. Gila, gila sih gila. Waduh. Mungkin hari ini kita kehilangan orang yang kita sayang, tapi nanti akan datang seseorang yang menyayangi kita. Itu janji Allah, itu pasti katanya. Tuh. Jadi tungguin aja guys ya. Sosok seseorang atau sosok cowok atau sosok cewek ya. Sosok cowok baik itu, sosok cewek baik itu. Gue aja nungguin sih sosok cewek baik itu, lagi nungguin sih. Kan di sini kata-katanya Allah sudah menjanjikan, karena janji Allah itu udah pasti. Nah makanya gue nunggu nunggu si cewek baik itu datang. Gue siap dijemput gitu. Kebalikannya juga dari pihak si cewek pun pasti nungguin sosok cowok baik itu gitu, nungguin gitu. Dia akan ngejemput nanti gitu kan. Iya, karena janji Allah itu pasti katanya. Keren ya. Jadi tungguin aja guys ya. Atau jangan-jangan udah datang gitu tanpa kita ketahui gitu. Padahal ada di samping kiri gitu, ada di samping kanan. Yang kadang-kadang lebih nggak ketahuan itu di samping belakang. Maksud di samping belakang ini yang mungkin suka diem-diem merhatiin. Oh, ya kayak gitu biasanya kalau yang di belakang gitu. Beda yang di samping kiri kanan gitu ya. Ya iyalah, takutlah dengan hari esok guys ya. Kita nggak tahu hari esok kayak gimana guys. Mungkin saja besok kita bisa ketemu dengan sosok cowok baik atau sosok cewek baik gitu ya. Nggak tahu. Kadang penasaran juga dengan hari esok gitu. Hari esok kayak gimana ya. Besok cowok gue bakal nyenengin gue nggak ya gitu ya. Atau besok
cewek gue bakal manjain gue gak sih gitu ya. Atau besoknya lagi cowok gue yang manjain gue atau cewek gue yang manjain gue. Nah, di antara penasaran dan takut ya, hari esok itu kalau menurut gue ya di antara takut dan penasaran. Gimana kalau tiba-tiba besok kita nggak ada gitu, amit-amit ya. Atau bagaimana jika besok kita mendapatkan kegagalan gitu, kan nggak tahu. Atau jangan-jangan besok kita mendapatkan sebuah pesan teks yang sangat nyenengin gitu misalnya gitu ya, tanpa kita sadari gitu. Misalnya kayak dapat pujian, dapat rayuan, atau dapat sesuatu yang dari orang itu nyenengin gitu misalnya. Ya karena hari esok itu diantara takut dan penasaran aja gitu. Besok gue penasaran cowok gue bakal ngasih apa nih ya kira-kira surprise-nya. Apakah ngasih taburan mawar gitu ya kan di kafe gitu misalnya. Nggak tahu sih. Makanya jangan, si cewek kadang-kadang berpikirnya anjir. Ya kadang-kadang sih, tapi kebalikannya juga sih. Cowok juga kadang-kadang gitu. Susah sih kalau udah main balikin lagi. Dengan gue diem aja deh kalau main dibalik-balikin. Kamu mah munafik. Kamu juga munafik ah. Dibalikin lagi. Bijak bukan berarti tak pernah salah. Bahagia bukan berarti tak pernah sedih. Sukses bukan berarti tak pernah lelah. Wih, ini kata-kata motivasi nih keren. Bijak bukan berarti tak pernah salah. Tuh dengerin guys. Jika ada orang yang kayak gue misalnya gitu ya, berkata-kata gitu ya, dianggapnya kayak orang bijak itu misalnya gitu ya. Apa gue tidak pernah ngelakuin salah? Pernah guys, sering malah, tiap hari malah. Ini cowok ini ngomongnya kata-kata cinta mulu, kata-kata bijak mulu, padahal di belakangnya kita nggak tahu misalnya kalau dia bla 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 semacamnya. Balik lagi ya kan, manusia itu pasti ada salahnya kan. Tiap hari ya, kalau pengen diomongin tiap hari kan. Kalau kamu senang manisnya aja, ya kamu nggak bakalan ngerasain pahitnya. Kata Tuhan tuh ya, makanya aku kirim pahit ya nanti ya besok ya. Misalnya gini nih ya, kamu pacaran nih berdua nih, hari ini kamu pacaran nih berdua nih, sudah ditentuin jadwalnya misalnya sama Tuhan tuh, wah hari ini ya, tepat jam ini kamu bakalan pergi ke kafe berdua bersama pasangan kamu. Di situ aku kasih kenikmatan, keberkahan dan kebahagiaan bersama pasangan kamu berdua. Tapi mungkin besok lusa aku akan ngasih ujian sama kalian berdua, yaitu mungkin sesuatu yang bisa menyebabkan itu keretakan atau berantem. Gimana tuh? Udah siap ngadapinnya? Udah siap ngelaluinnya? Nah, harusnya gitu sih, berpikir kayak gitu. Kalau gue besok berantem sama pasangan gue, bagaimana ya cara biar nggak jadi berantem gitu ya? Ayo lo,